kemarin ada yang nanya ya, Bang, itu Abang kasih signal di channel atau di grup public atau grup private, itu SLTP-nya di mana, Bang? Tempat entry-nya di mana, Bang? Banyak yang nanya kemarin, apalagi yang baru kan. Nah, ini ya, teman-teman biasakan kalau bisa jangan jangan disuapin gitu. Maksudnya saya nggak akan nggak akan lagi bilang buy no di harga misalnya 4.000, sell no di harga 5.000, SL no di harga sekian, TP sekian. Nggak akan, mungkin mungkin saya nggak akan buat seperti itu lagi ya. Maksudnya ya gimana ya? Ya seperti itulah, nggak ada untungnya juga ya. Maksudnya ya ini saya hanya kasih mapping seperti ini, teman-teman cocokkan aja dengan mapping sendiri gitu. Maksudnya contohnya seperti ini ya. Saya kemarin pantau gold di sini. Nah, lihat, buka aja template M15, sesuaikan aja mappingnya. Nah, kemarin kan harga masih di sini. Saya bilang ketika masuk di bawah sini baru buy atau tunggu konfirmasi buy ya kan. Nah, samakan aja ini kan CSD di M15, tarik aja di sini, garisnya di sini. Nah, berarti ini harga di sekitar di 4.370-an lah. Pokoknya teman-teman, mana dia? 4.360. Nah, di sini di semalam. 4.360. Nah, di sini. Nah, tinggal cocokkan aja, ini kan bisa ditarik garis, samain aja. Nah, samain aja gini. Ini yang tadi malam ya, signal tadi malam. Nah, samain aja. Jadi nggak usah lagi, Bang, itu TPSL di mana? Itu entry di mana gitu. Teman-teman kan bisa lihat sendiri ya, sambil dipelajarin ya, belajar mapping sendiri. Nah, kalau misalnya nggak bisa mapping, ya tunggu signal. Tapi paling tidak ya disamain gitu. Ini template-nya lihat dulu M15. Makanya saya memunculkan di sini template M15. Kebanyakan orang ditutupin gitu. Ya, tapi saya timbulkan aja di M15. Nah, tinggal dibuat aja. Jadi ya udah disamakan gini. Nah, SL di sini, SL tetap di sini ya. SL kan udah pernah saya buat video. Gimana cara buat SL dan TP. Terutama SL lah. SL itu gimana? SL itu kan harus ditempatkan di protected low atau protected high. Nah, setelah ayunan seperti ini ya. Setelah ada ayunan, ayunan apapun itu, misalnya gini. Nah, seperti ini. Entah ini marker struktur shift, intinya perubahan karakter lah. Marker struktur shift atau CSD atau apalah, misalnya ayunan pertama. Nah, otomatis otomatis di sini menjadi protected low, kalau protect high sebaliknya. Nah, jadi tempat entry-nya di mana ya? Terserah mau langsung entry, mau apa namanya? Tunggu pullback di sini. SL-nya tetap di protected low di sini. Nah, jadi kita nggak mau harga ini dijebol gitu. Kalau dijebol ya berarti strukturnya udah gagal, udah salah gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau TP ya bebas. Saya sarankan kan TP pertama itu 1:1, TP 1. TP 2 ya 1:2 gitu. Nggak usah perlu ukur TP itu, nggak usah perlu ukur-ukur Fibo kayak pro trader lah, nggak perlu, karena saya yakin teman-teman ambil 100 pip 200 pip aja udah ambil, nggak usah sampai ukur-ukur Fibo pakai TP TP berapa, misalnya TP minus 2 minus 2,5 itu nggak perlu saya rasa. Minus 4. Nah, walaupun harga sampai ya ke TP, tapi kan apakah kita tahan? Apakah teman-teman mau hold sampai 2.300 pip? Walaupun memang sampai ya, mungkin teman-teman buat jurnal aja. Kalau teman-teman lihat sering sampai ya boleh di hold, tapi saya sarankan untuk intraday, apalagi teman-teman tradingnya di akun Profim ya, RR 1:1, 1:2 udah, next besoknya cari entry lagi, nggak usah perlu kalau sampai minus 2 minus 4, nggak perlu saya rasa seperti itu. Jadi untuk SL tadi udah ya, di protected low setelah ayunan gini. Nah, setelah ayunan, nah
di mana low-nya setelah ayunan itu ini ya udah cari aja di sini, buat aja di sini SL-nya gitu. Nah, kalau teman-teman langsung instant entry di zona, kalau misalnya takut entry di situ, takut entry ketika masuk ini kan misalnya ini kan ya, ini harga belum terjadi ya. Ini ketika masuk takut mau entry di situ, takut jebol. Ya, tunggu konfirmasi satu kali lagi. Tunggu konfirmasi satu kali lagi. Nah, ini kan ada CSD baru. CSD baru. Nah, ya udah buat entry langsung di sini, SL-nya di sini. Nah, di low ini lebih kecil, SL-nya lebih risk-nya lebih kecil. 300 pip. Kalau tadi di sini kan SL-nya sekitar 400 pip. Nah, teman-teman sesuaikan lah mod apa namanya? Balance-nya lot-nya jangan besar-besar. Karena sekarang akhir-akhir ini gold ini range-nya bisa besar ya, maksudnya jadi lot-nya jangan besar-besar. Nah, entry di sini kebetulan ini ada fair value gap, ya kan? Nah, bisa masuk sekali lagi. Seperti itu aja sebenarnya entry model kita. Nah, lihat harga sekarang terbang ke atas ya, nggak perlu kita hold-hold sampai ke atas. Dapat aja. Misalnya dari sini kita cari buy. Targetnya buy side liquidity seperti di sini. Gak usah tinggi-tinggi, ya udah seperti itu aja. Buy side liquidity. Jadi buat yang nanya, eh, saya kasih mappingnya seperti itu aja guys. Nah, eh, mana lagi? Kan teman-teman bisa lihat, nah ada konfirmasi, ini konfirmasi CSD, entry di sini ya SL di bawah, samakan, jangan ditanya SL di mana, samakan, belajar mapping. Kalau nggak bisa belajar analisa, nggak bisa nganalisa, minimal belajar mapping. Karena nganalisa kan ribet. Apa sih ini udah di mana segala macam. Ya udah, mapping samain aja. Saya juga dulu nggak bisa nganalisa. Saya lihat-lihat mapping mentor-mentor ya udah saya samain. Nanti saya buat narasi sendiri seperti itu. Karena seperti itu semua saya buat. Di atas ini juga nah ini. Nah, ketika ketika ada ayunan kedua, harapannya pullback ke sini, ya kan SL-nya pasti di sini. Kalaupun nggak mau ke sini kejauhan ya tunggu konfirmasi satu kali lagi di time frame lebih kecil. Misalnya ini M15 kan. M15 kan ini besar kan SL-nya, risk-nya. Di M5 setelah ada ayunan M15 pindah, dia pullback pindah ke M5 atau M1. Saya sarankan M5 atau M3 gitu. Nah, cari konfirmasi satu kali lagi, SL-nya cari di atasnya gitu. Seperti itu. Nah, lihat target ya di sini tapi nggak usah jauh-jauh ya, berapa cukupnya 1 banding 1 gitu. Rata-rata saya buat kayak gitu, seperti itu. Nah, ini ketika seperti ini, nah ini kebetulan SL nih. Ini konfirmasi cuman pakai inversion per value gap, belum ada CSD memang sih. Makanya mungkin ya karena SL di situ. Lalu, nah ini juga saya kasih, nah contoh ini buy. Nih ya, fair value gap, liquidity sweep, harapannya pullback, lalu ke atas. Seperti itu. SL-nya di sini lah. Di sini lah SL-nya. Lalu mana saya kasih yang kemarin. Nah, CSD buat struktur baru SL di atas. TP bebas. Seperti itu. Nah, ini running ya. Ini yang kemarin. Rata-rata seperti itu guys. Dan mana lagi saya kasih signal. Nah, ini. Nah, ya udah. Liquidity sweep, fair value gap, pullback, entry ketika pullback, lihat SL-nya di mana. Di protected loh, jangan jangan ditanya berapa, disamakan nih M15, disamakan. Entry 5152, SL-nya berapa, disamakan mappingnya. Kalau misalnya nggak bisa analisa, ya paling nggak bisa mapping. Lihat, SL-nya di atas seperti itu disamain. Oke, itu aja yang mau saya share ya kali ini. Mudah-mudahan yang masuk teman-teman di grup atau di channel lebih lebih apa ya, lebih lebih cepat
lebih cepat lah, lebih bisa jadi trader agak mandiri lah. Kalau bukan mandiri ya, agak mandiri karena kan saya masih share signal. Jadi bisa agak mandiri sedikit gitu, di mana menentukan SLTP-nya seperti itu. Nah ini saya ajak buy 2 kali ya semalam di channel public sama di private. Oke, itu aja ya.